Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Desriani Sijabat, NPM 2108100013. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengenalan web dan struktur dasar HTML. Oke, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu web. Web berasal dari kata www atau World Wide Web. Website ialah kumpulan halaman yang berisi informasi data digital baik berupa teks, gambar, animasi, suara dan video, atau gabungan dari semuanya yang disediakan melalui jalur koneksi internet sehingga dapat diakses dan dilihat oleh semua orang di seluruh dunia. Oke, terlebih dahulu kita harus tahu nih apa aja jenis-jenis websitenya. Yang pertama ada namanya website statis. Website statis ini yaitu website yang isinya tidak diperbaharui secara berkala, sehingga isinya dari waktu ke waktu akan selalu tetap atau akan selalu sama. Contohnya itu ada website profil organisasi atau perusahaan. Nah, yang kedua ini ada namanya website dinamis. Website dinamis ini yaitu website yang isinya terus diperbaharui secara berkala oleh pengelola web atau pemilik website. Contohnya web blog atau web berita. Nah, yang ketiga ada website interaktif. Website interaktif ini pada dasarnya termasuk dalam kategori website dinamis, di mana isi informasinya selalu diperbaharui dari waktu ke waktu. Hanya saja, isi informasi tidak hanya diubah oleh pengelola, tetapi lebih banyak dilakukan oleh pengguna website itu sendiri. Contohnya ada Facebook, Twitter, Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke bahasa yang akan kita pelajari di seri ini. Yang pertama itu ada yang namanya HTML. HTML ini ialah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML ini berperan sebagai penyusun struktur halaman website yang menempatkan setiap elemen website sesuai layout yang diinginkan. Nah, yang kedua ini ada CSS. CSS ini ialah singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS ini berfungsi untuk mengatur elemen HTML dengan berbagai properti yang tersedia sehingga dapat tampil dengan berbagai gaya yang diinginkan. Nah, yang terakhir nih ada JavaScript. JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman web yang pemrosesannya dilakukan di sisi klien. JavaScript ini berfungsi untuk memanipulasi HTML dan juga CSS. Oke, kita masuk ke persiapan belajar. Nah, untuk persiapan belajar kita ke depannya, kita harus persiapkan beberapa tools atau alat, yaitu seperti yang pertama ada laptop atau PC. Kemudian yang kedua ada yang namanya text editor yang berfungsi untuk menuliskan kode-kode codingan yang akan kita buat. Contohnya ada Notepad, Sublime Text, Visual Studio Code, dan lain-lain. Nah, yang terakhir nih ada web browser. Web browser ini fungsinya untuk menampilkan hasil dari codingan yang kita buat dari text editor. Contohnya itu ada seperti Google Chrome, Firefox, Opera, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur dasar HTML. Di dalam HTML terdapat yang namanya tag head dan tag body, di mana dalam tag head ini terdapat yang namanya tag title. Tag title ini sendiri berfungsi untuk memberikan informasi judul dokumen HTML. Nah, di dalam tag HTML juga terdapat yang namanya tag body. Tag body ini merupakan tempatnya konten dari website kita. Informasi yang tampil di dokumen website itu semua
berada di dalam tag body. Salah satu elemen atau tagnya adalah tag heading, tag image, tag paragraf, dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencobanya di kode editor kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini merupakan tampilan awal dari Visual Studio Code-nya. Sebelum kita menulis kodenya, terlebih dahulu kita membuat foldernya. Nah, untuk membuat foldernya ini, kita tinggal klik menu File, lalu kita buka Open Folder. Nah, kita klik Open Folder tadi, maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bebas nih, nyimpannya di mana aja. Di sini saya akan menyimpannya di musik aja. Kita klik new folder, terus kita kasih nama video praktek. Oke, kita select folder. Kita select lagi. Oke. Lalu kita akan membuat filenya. Jangan lupa memberi ekstensi HTML di belakang filenya yang menandakan itu adalah file HTML dan juga agar web browser dapat membaca file HTML-nya. Nah, kita tinggal buat filenya dulu. Di sini kita buat namanya index HTML. Oke, kita enter. Nah, setelah kita buat index HTML, maka akan tampil nih, tampilan seperti ini. Tadi kan kita udah bahas di struktur dasar HTML. Ada di dalam tag HTML ini ada yang namanya tag head dan tag body. Oke, biar nggak panjang lebar, kita langsung praktekin aja. HTML. Kita masukin tag head-nya dulu. Oke, di dalam tag head ini tadi kan kita bahas ada yang namanya tag title. Tag title ini berfungsi tadi untuk memberikan informasi judul dokumen yang kita buat. Contohnya nih kita buat namanya sistem informasi. Salah ya. Oke. Tadi kan di dalam strukturnya HTML ini ada yang namanya tag head dan tag body. Oke, di sini kita akan masukkan tag body. Oke, di dalam tag body ini tadi ada elemen-elemen. Nah, salah satunya ada tag heading. Oke, saya akan mencontohkan salah satu tag yang ada di tag body, yaitu tag heading. Oke, kita kasih ini Fakultas Ilmu Komputer Unika Santo misalnya nih Santo Thomas Medan. Oke, kita udah siap nih buat strukturnya. Kita udah siap kasih kodenya. Kita tinggal menampilkan di web browser tadi. Tapi untuk lebih singkatnya sih kita tinggal klik run aja. Terus kita klik ini start debugging. Oke, di sini udah terdapat nih pilihan kita bukanya dari mana aja. Nah, di sini kita buka di Chrome aja. Oke. Nah, setelah kita kasih kodenya tadi, maka setelah kita buka web browsernya akan tampil nih hasil dari codingan yang kita buat tadi. Oke, seperti ini tampilannya. Kita juga bisa kasih warna, tapi itu akan kita pelajari di video-video berikutnya. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih. Sarangheyo.